Teras dakwah hari ini membagikan makanan kucing dari Ed Gerak Bareng kepada para jamaah di Ngaji Asik. Nah, kali ini kita mau jadi street feeding nih ke hewan kesayangan Nabi alias kucing gemoy di sekitar Jogja. Ingat nih kata Nabi, Irhamu man fil ard, yarhamu man fis sama. Kalau kamu menyayangi yang di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang di langit. Menghidupkan rasa empati dengan berkasih sayang lewat kucing itu menjadi salah satu dari apa yang disabdakan Nabi. So, monggo kalau kamu mau berbagi kebaikan ke kita, sabi banget nih buat support segala kegiatan teras dakwah ke kita. Baik, alhamdulillah. Nih saya bagaimana kabarnya? Baik. Ini kan saya sebagai pelamar ya. Pelamar gitu. Langsung mau nyari kerja kebetulan. Saya udah sertakan CV di situ. Enggak, bercanda. Alhamdulillah di hari ini kita sudah kedatangan beliau yang akan memberikan semangat dan memberikan arahan mungkin ya. Mungkin iya. Bagaimana cara Tips-tips membangun ya. sebuah bisnis dan melangitkan bisnis nih. Betul. Ini penting banget dan juga menarik untuk dibahas karena biasanya bisnis tuh orientasinya hanya ke Materi, profit ya. ke profit ya. Nah, di sini ada yang namanya bisnis mentauhidkan bisnis. Nah, apa sih Ats mentauhidkan bisnis itu apa sih? Nah, hari ini kita langsung Ya. saja dibahas. Oke, langsung aja ya. Kita dengarkan penjelasan dari owner yang katanya punya hampir 300 atau 300 lebih cabang. Monggo kepada Pak Erwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukanlah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harus berbicara di kalangan yang generasi yang berbeda. Saya sebenarnya rada izin ya, karena di sini pasti kalau di sensus saya yang paling tua ini. Tapi ya enggak apa-apa, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dilanjutkan oleh generasi muda. Saya tertarik dengan teras karena kan teras itu pasti enggak ada kasepuannya, kecuali ya yang ngomong sendiri gitu. Ya enggak apa-apa, tua-tua kan tetap masih ada sarinya ngono wae gitu.
pertanyaannya tadi malah aku kalau dicampur karo cah nom-nom iki malah bingung. Tadi tanya apa menyang apa Mas tadi? Itu pertanyaan dari Rosyad sebenarnya tadi mau bertanya. Gimana Mas? Enggak sih, jadi di kajian kali ini itu kita pengen ngebahas tentang motivasi-motivasi bisnis. Oh. Kenapa sih sebagai seorang muslim misalkan kayaknya harus berbisnis nih gitu. Itu kalau dari Pak Irwan sendiri ngapunten. Oke. Mulai ngerintis hot chicken ini dari kapan? Kalau berdirinya kalau berdiri itu sekitar tahun 2018 ya. Jadi umurnya kurang lebih 4 tahun ya. Oh, dari 4 tahun 2018. lebih dikit lah. Ya, 4 tahun lebih dikit. Terus cabang kurang lebih ya, kalau sekarang kemarin di Purwodadi kasus pajak ya. Saya harus terpaksa tutup 5 cabang. Jadi tidak bisa tercapai 300 nih Mas. Mohon maaf itu pamfletnya agak belum, maksudnya saya masih di angka sekitar 297 atau 298. Tapi ini progresnya kan masih ada batu 4 dan sebagainya. Tapi kalau 300 insya Allah bulan Agustus ini tercapai. Insya Allah. Seperti itu. Tapi kebanyakan di Jawa Timur, makanya kalau di Jogja itu enggak jagoan ya, jagoannya roket ya. Tapi itu kan teman saya sendiri, enggak masalah ya, podo-podo wong Islami. Jadi kalau saya jagoannya itu di Jawa Timuran ya, kalau di Malang aja itu ada 45 cabang. Di Blitar itu ada sekitar mungkin 17-an. Jepara, Pati, Pasuruan sampai ke Jember ya. Jadi saya Jawa Timuran lumayan menguasai pasar. Tapi kalau di sini ya kalah sama roket. Ya. Kalau di Jawa Timuran roket agak yang agak ramai sekarang di Jepara. Jepara kan roket juga lumayan mulai berkembang. Tapi ya enggak apa-apa, ini kan namanya juga kompetitor ya. Jadi ya tetap harus enjoy saja. Seperti itu ya. Terus kenapa saya tadi mengambil satu ayatnya? Karena prinsipnya bisnis ini kalau hanya terkait dengan urusan dunia saja, ini sia-sia kalau menurut saya. Jadi bisnis itu harus dikaitkan dengan akhirat. Nah, cara mengkaitnya seperti apa? Tadi di dalam surat Al-A'raf itu kan sudah saya bacakan ayatnya yang ke-172 insya Allah ya. Jadi kita dulu di dalam roh, ya, di dalam alam roh ya, di dalam alam kandungan, Allah telah menyatakan apakah kita ini mengakui Allah itu sebagai Robnya. Ini penting, ini dasar yang paling penting di dalam kehidupan. Bisnis juga sama, hidup itu juga sama. Jadi kita tuh pernah berjanji, bahasa bebasnya ya. Allah itu sebagai Rob kita, Allah itu sebagai pemelihara kita, Allah itu sebagai pelindung kita, dan Allah itu sebagai sesembahan kita. Nah, mampukah di dalam kehidupan ini kita mempertahankan apa yang pernah kita ucapkan itu? Jadi apapun yang kita lakukan dalam bisnis itu harus tetap dikaitkan dengan janji kita kepada Allah untuk selalu mengabdi kepada Rob sebagai ilah kita. Sehingga turunan apa yang kita lakukan ini tidak akan melenceng dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Nah, ini inti dari melangitkan bisnis. Permasalahannya kalau hanya paitan spiritual tok, ya. Cuman bisanya tuh cuman yakin dan dungo. Enggak jalan akhirnya ya dungo-dungo terus wassalam biasanya gitu. Nah, sisi yang keduanya itu harus punya profesional. Kalau ingin meniti karir seperti saya, ditiru itu rada angel, ya, rada angel. Karena apa? Saya harus meniti profesional saya. 14 tahun saya di California Fried Chicken.
17 tahun saya dikucikan, berarti berapa? Harus mengecam ilmu dulu 31 tahun. Ini berat, berat. Tapi ini bisa kita ambil kesimpulannya, sebenarnya masa itu tidak harus panjang. Akan tetapi apakah kita punya produk unggulan? Ya, umpamanya kita jualan lotis ya gampangannya. Apakah kita menjadi lotis yang nomor 1 dengan harga murah, pelayanannya itu full dengan senyum, full musik kalau perlu ya. Harga sangat terjangkau, buahnya segar semua, sambelnya nggak ada yang bosok umpamanya gitu. Ini profesional, ya. Tidak hanya lotis, mungkin nasi goreng. Bahkan yang Grab itu juga harus ada profesionalismenya. Jadi sisi satu, kita harus kuat di dalam mental spiritualnya. Sisi dua, kita juga harus menyajikan profesionalnya itu juga yang memadai. Harus seneng. Jadi kalau kita bisnis itu harus suka. Saya tuh 31 tahun berkutat di kantor itu ya enjoy saja. Tapi kalau orang marketing, ya biasanya masuk kantor 3 jam sudah pusing. Tapi sebaliknya kalau orang office, ya seperti saya kan back office itu kalau ke lapangan juga enggak nyaman. Itu enggak ada masalah, itu kan tergantung habit kita tuh kemana gitu. Habit kita maunya kemana. Tapi 2 hal ini harus kita pegang. Komitmen kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus punya ilmu profesionalismenya itu kecekel apa tidak. Ya. Itu kunci yang pertama. Lalu yang kedua, kunci ini harus segala apa yang kita lakukan dalam bisnis itu harus suasananya itu selalu happy, termasuk dalam hidup. Hidup itu harus selalu happy. Kalau stres itu kan penyakitnya nanti banyak yang datang. Orang tidak harus kaya, orang tidak harus cukup, karena kita punya elemen sabar. Sabar itu bagian dari kebaikan, dan kebaikan itu bisa mendatangkan happy. Kita harus yakin bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi dalam bahasa yang lainnya itu, bisnis itu harus yakin dulu tentang jatah dari Allah SWT, lalu dikuatkan dengan amalnya. Amal itu dalam arti perbuatan kita terhadap bisnisnya. Ya. Yakin ada amal, lalu di sini akan mendatangkan malaikat yang akan membantu kita. Dengan malaikat yang datang kepada kita, maka harusnya hasilnya itu kita tidak pernah takut, nggak pernah bersedih hati. Jadi bisa enggak kita hidup atau bisnis ya dengan suasana yang selalu senang, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih hati. Kuncinya apa? Karena kita yakin bahwa Allah itu sebagai pelindung kita. Kita sangat berdiri tegak lurus hanya kepada Allah, segalanya itu kita serahkan. Kalau nggak percaya nanti bisa dibuka ya, itu kan di surat Fussilat ya, ayat 30. Jadi kalau kita punya keimanan yang kuat, kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb kita dan selalu istiqomah, maka akan dibantu oleh malaikat, dan dari malaikat itu nanti akan membisikkan di telinga kita, kamu tidak pernah merasa takut, kamu tidak pernah bersedih hati, karena backinganmu itu tidak hanya dari pusat, dari langit loh. Nek dari pusat itu kecil, backinganmu itu dari langit. Masa kowe masih takut, masih sedih? Kamu punya backingan yang punya segala. Oke, sementara kita break dulu ya sambil nanti sholat isya. Mudah-mudahan nanti bisa makan bersama juga. Gitu ya. Ya.
Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar bagaimana pemaparan yang sedikit dan memberikan kita Cek. teguran ya, bahwasannya ternyata yang melandasi segala aktivitas kita tuh butuh iman. Betul. Kemudian bukan cuma yakin, kita juga butuh profesional sebagai sikap kita menanggapi keyakinan itu, dan juga harus happy. Harus happy, full senyum. Iya, tadi full katanya. senyum, full JJ, dan senang banget kayaknya. Nah ini membangun mood happy dalam berbisnis yang agak-agak bikin stres itu gimana? Iya betul. Dan Menarik mungkin banget nih. teman-teman juga banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti akan kita bahas dilanjut setelah Isya. Salat Isya gitu. Tapi Baik. sebelum ini kita tutup dulu. Nah, Setelah ini kita kita jeda dulu sebentar untuk melaksanakan salat Isya berjamaah di Masjid Teras Dakwah. Ya. Oke. Ya, setelah ini salat mamam, kita tutup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Tadi udah sampai pembahasan tentang kalau kita berbisnis itu harus full senyum, harus bisa jaga etika kita gitu ya. Monggo mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Irwan lebih dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Poin lain ya, dalam berbisnis. Kalau tadi poin pertama bagaimana kita harus istiqomah, harus komit untuk bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita sudah berjanji Allah sebagai Rob kita, maka mau tidak mau kita harus istiqomah untuk bisa menjadi la ilaha illallah. Permasalahannya hidup ini kan, kalau kita lihat dari sejarahnya, itu adalah di dunia ini digelar sebagai ujian. Sehingga apakah kita nanti bisa terus berpegang pada la ilaha illallah atau kita harus tergelincir. Jadi Allah ciptakan surga itu begitu mewahnya ya. Kalau bagi cowok-cowok ini sebenarnya mewahnya itu biasa itu dapat bidadari 70. Sangat mewah loh. Di sini itu mau punya istri 2 aja susah minta ampun deh. Kecil gitu ya mas. Iya. Ya besok itu sangat mewah. Makanya kepengen 2 datang 2, kepengen apa datang. Dan bahkan yang diinginkan laki-laki itu akan dapat 70 bidadari. Sampai tahu mas. Tapi sebaliknya neraka itu juga dibuka sehebat mungkin. Kalau kita jatuhkan HP itu ke neraka, 70 tahun itu baru sampai di dasar. Saking jerunya, saking dalamnya. Bahkan percikan batu neraka itu kalau diinjek kaki itu kan, maaf ya, otak kita bisa mobil. Itu dahsyatnya neraka. Itu semua hanya untuk diberikan siapa di dunia ini yang bisa mempertahankan la ilaha illallah. Kalau sukses ya dapat surga, kalau gagal ya neraka. Tetapi Allah memberikan satu mukjizat berupa Al-Quran. Nah, ini mau masuk ke sini. Apakah dalam hidup ini, apakah dalam bisnis ini kita mampu Al-Quran ini sebagai mukjizat? Kita sangat meyakini ya, Nabi Muhammad itu kan mukjizatnya Al-Quran, bukan tongkat. Kalau Nabi Musa tongkatnya dibias, ini kan langsung terah dewa ambil ini ya. Jangan dong, terbelah dua. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kan mukjizatnya Al-Quran. Ya kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, apakah kita juga mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat untuk bisnis?
Nah ini yang penerjemahannya nggak bisa nggak bisa dipraktekkan kalau kita tidak paham tentang Al-Quran. Sehingga kalau kita ambil contoh aja ya, di dalam surat Ali Imran ayat 133, di situ ada satu mukjizat. Bisnis itu harusnya kita tuh termotivasi untuk selalu menginfakkan harta baik dalam lapang ataupun sempit. Kalau saya punya karyawan mungkin saya 4.000 lebih ya, kalau hitung nyawa ya. Sepelit-pelit saya itu saya harus menggaji karyawan yang kurang lebih 4.000. Jadi kita jangan mikirkan, gaji itu banget. Kita kembali pada pasal 1, karena kita punya Allah, kita punya backingan dari langit. Kita nggak perlu takut 4.000 karyawan itu nggak makan. Jadi kembali ke poin 1, kita harus yakin. Dan kewajiban kita memberikan infak, memberikan gaji, walaupun dalam kondisi saya untung ataupun rugi. Kita juga harus mampu memaafkan kesalahan karyawan. Nah, ini ya nggak gampang juga. Kita mau nanti provok, tapi dengan karyawan digaji sipik, karyawan memilih sing apik banget. Seperti kita mengerjakan ya nggak bisa. Maunya karyawan itu gaji murah, iso semuanya bisa, all in ya nggak bisa. Makanya mukjizat dari Al-Quran, ya kamu harus bisa mampu memaafkan kesalahan karyawan. Kalau dalam ayat ini kesalahan orang lain maksud saya. Terus yang selanjutnya mukjizatnya, kita sebagai pembisnis itu harus bisa menahan amarah. Ini yang nggak gampang. Orang jenenge bos salah titik pecah, salah titik kamu keluar. Nggak bisa seperti itu. Kita tuh mukjizatnya tidak, torikohnya jalannya tuh nggak seperti itu. Ya kalau karyawan salah itu ya dimaafkan, terus kita tidak perlu marah, tapi kita perlu disiplin. Disiplin itu beda dengan marah. Lalu hal yang lain apa? Sebelum itu terjadi, kita tuh gemar, hobi kita tuh harus beristighfar. Istighfar yang paling efektif itu ya sholat. Maka di karyawan saya itu pekerjaan utama itu sholat. Pekerjaan kedua itu berakrab dengan Al-Quran. Sampai nih, ada yang ayam, ada yang akunting, ada yang budak. Tapi pekerjaan utamanya ibadah, sholat, akrab dengan Al-Quran. Wes selesai. Kayak orang naik haji saja, kadang Mas Arif baru mau umroh ya. Tadi umroh baru sampai Jakarta. Pekerjaan orang umroh dan haji yang paling pokok itu nunggu sholat. Apakah kita bisa hidup di dunia ini dengan rasa happy sing dipikir itu waktu sholat kok anggan kita sholat. Liane ya ceramah seperti ini atau mungkin saya kerja ya, itu cuma sambil saja. Bisa nggak kita terapkan itu? Artinya konsep la ilaha illallahnya jalan, tapi kita juga sisa dari apa yang sebagai pengabdian ibadah itu untuk urusan dunia. Kalau dalam surat Al-Waqiah nomor 1 urusan dunia menurut akhiratnya dulu. Jadi kalau di dalam intisari Al-Waqiah itu kan hari kiamat, itu kan hari akhir, hari yang sekarang belum terjadi. Itu yang kita kejar dulu. Urusan-urusan tentang kiamat itu kita kejar dulu. Insya Allah nanti dunianya akan ikut gitu. Jadi dalam bisnis itu nomor 1 ya, kejar dulu akhiratnya, beresi dulu kewajiban-kewajibannya. Karena dalam hadis arba'in itu kan beresi kewajibannya, perbanyak sunnah-sunnahnya, maka nanti kita akan dibantu kalau kita ada kesulitan.
Kalau kita berdoa juga akan dikabulkan. Syaratnya ya tadi, beresi wajibnya, berbanyak sunnahnya. Jadi konsep menahan marah, memberi ampun kepada karyawan yang salah ya, lalu juga komit berinfak dalam hal ini gaji karyawan jangan sampai telat. Ini semua itu adalah rangkaian-rangkaian kebaikan. Nah, mampu atau tidak kita mengerjakan itu. Lalu yang selanjutnya ya, kalau di tempat saya ini yang dibutuhkan itu kan karena banyak cabangnya. Makanya PT saya kan adalah PT Ukuah Berkah Semesta. Ukuah itu ya keroyokan, bareng-bareng. Usaha nek sendiri itu gampang lempoh. Saya masuk angin asam urat kambuh bisa bergerak. Tapi kalau orang banyak, tim, insya Allah kalau ada yang sakit satu masih ada yang lain. Manajemen kita ini pemilihnya 4 orang yang kemarin diundang sini pertama ya Pak Heru ya. Sudah dijelaskan mengenai produk-produk sosial kami. Enggak ya, ada santunan janda. Yang terbaru ini adalah subsidi susu karyawan ya. Susu anak maksud susu bayi 3 tahun ke bawah, bukan susunya ibunya, mungkin kacau ya. Oh saya kacau ya, agaknya terkejut ada orang bilang susu udah terkejut ya. Maksudnya itu penguat ASI kayak kerdus ya, untuk stunting kan. Nah, yang sekarang kan baru digaungkan di Jakarta, terus Pak Hasto yang mantan Bupati Kulonprogo kan. Apa stunting ya sebelum ya stunting. Nah itu kan baru meninggi. Nah saya keluarkan produk sekarang subsidi pembelian susu bayi. Itu anggarannya cukup besar, karyawannya banyak, terus nom-nom beli balita. Waduh ternyata kalau saya juga ya. 1 bulan itu bisa di atas 23-25 juta. Itu subsidi aja Pak. Iya. Jadi Masya Allah. Kalau karyawan punya anak di bawah 3 tahun beli susu itu bisa dapat. Hanya karyawan ya, jangan bilang baru mungkin dulu. Ini karyawan dulu karyawan. Program unggulan kami juga nyekolahkan ke pesantren itu bisa gratis. Kalau IT itu 90%. Walaupun sekolah IT yang baik ya. Tapi kalau baik disaring lagi, aku lihat dulu histori kualitasnya. Nek aluminium tak lebih sekolah nape kok baik, tapi nek baja tak masukkan sekolah bagus kan nanti hasilnya baik. Karena sekarang SD Lukman Hakim ya, kalau nggak salah itu pendaftaran sekitar 20-21 juta. Belum seragam dan lain-lain. Karena anak saya di sana 2 di Lukman Hakim. Di LHI itu juga hampir sama sekitar 20-25 juta. Di Pandanaran pesantren yang sekarang katanya milik NU itu sekarang tidak kalah dekolnya bayarnya. Pandangan itu sekitar 15-an, Melangi itu juga 15-an. Sekolah itu nggak ada yang murah. Nah ini kita sebagai lembaga bisnis harus membidik ke sana. Kalau mau kepingin dapat generasi Islam yang baik itu ya disekolahkan di IT, sekolahkan di pesantren. Ya duitnya kok larang-larang ya, coba kita cari bersama untuk menyekolahkan anak-anak karyawan dulu. Yang dari luar ada tapi nggak banyak. Nah buahnya karena Indonesia kasih melarat. Sekolahnya larang, gue sekolah tobat. Sekolahnya larang-larang Indonesia tuh kayak orang melarat. Jadi kalau kita program ini tuh umum, wah langsung bergerak. Ya. Jadi program-program sosial kemarin sudah disampaikan oleh Pak Heru, kan saya pemiliknya itu 4 orang dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi ukhuwah ini ada butuh orang banyak, butuh jaringan. Kalau dalam Islam teorinya itu adalah silaturahim. Kita bisa membayangkan umur bisnis saya itu 4 tahun. Saya diberikan 4 tahun, jumlahnya 300 tahun 2023 itu mitra saya tutup loh. Mulai rata tutup gila nih mana? Tahun 2023 dari Januari sampai Desember ini kita tutup untuk mitra yang
utuh. Kita buka hanya 2 sesi yang punya manajemen, yang kedua sesi yang patungan. Ini amal solehnya Ustaz Yusuf Mansur. Saya kan kebetulan dulu anak buahnya Ustaz Yusuf Mansur. Salah satu produknya yang jadi produk unggulan kita adalah patungan. Kalau karyawan itu minimal 5 juta sudah menjadi owner. Owner untuk cabang umumnya di Soroknen. Kalau karyawan ya. Kalau dari luar biasanya terbatas. Itu boleh, cuma terbatas. Kalau umum saya bisa dicegah pemerintah, saya nggak boleh izin mengolek dana masyarakat. Kayak usaha semua itu kan dicegah. Karena apa? Ya, ngolek uang masyarakat nggak ada izin. Kalau saya ngolek terlalu terbuka juga saya akan dicegah. Makanya saya di kantor bikin koperasi. Jadi kalau saya dicegah, saya punya koperasi. Kalau Mas Akik, Mas Elias, kalau mau itu boleh dari Taufik, anak buahnya Agim, dari Darul Quran, anak buahnya Ustaz Yusuf Mansur, Rumah Taufik Alidaya boleh. Jadi pekerjaan dakwah ini tak suruh berdakwah, nek boleh panah ayo bareng-bareng nek waktu. Jadi patungan, satu online itu kan sekarang 300 sampai 400 jutaan. Itu patungan. Kalau 10 jutaan kan butuh 40 orang. Kalau jenengan menumbuhi 400 juta, mau ngantek jenengan rapi, lumbaran kecil kan 400 juta. Kuliah ya, kuliah gratis ya Mas. Iya Mas, tidur teras dakwah, gratis apa? Wah, langsung sudah dibuka Pak. Iya, makanya kan ya. Jadi saya membuka peluang kalau yang karyawan saya senang, harusnya dia kerja keras 5 jutaan, punya uangnya 10 lokasi. Kalau bisa keluarkan marginnya itu 8 sampai 15%. Kalau 5 juta kan berarti sekitar taruh aja kalau 10%-nya kan 500 ya. Kalau punya 10 titik ya, 10 titik kalau saya punya, itu ya 5 juta. Itu dari outletnya loh. Padahal punya masyarakat anti riba yang di Pasuruan itu bisa keluar 40 sampai 100 juta per bulan. Saya punya cabang patungan itu sekarang kurang lebih 95 cabang. Itu patungan semua. Jadi sebagai seorang pembisnis itu kalau sudah punya ilmunya, modal itu nggak penting. Modal di mana-mana. Dan saya tuh sampai nolak-nolak modal. Ya, kita tuh harus punya produk dulu, kita punya skill dulu. Tidak harus ayam, karena skillnya mamanya desainer kayak Mas Elias, desain macam itu. Ya, dia harus punya desain yang khas, sehingga produknya laku, rezekinya bagus. Harus beda. Saya di blog itu juga mencantumkan skill 212. Jadi kalau kita mencari orang yang alirannya sama dalam hal mulai dalam Islam itu berat, tapi harus konsepnya kembali ke, kalau itu kebetulan pas ada Monas ya. Dulu di Solo Gener itu saya malah subsen saya itu gambar Monas, itu melambangkan walaupun itu orang NU, dulu ada FPI, ada HTI, ada PKS, itu harus bisa bersatu untuk mengegulkan satu tujuan. Nah, saya berharap bisnis itu harusnya kan dengan elemen yang bermacam-macam ini harus bisa mengegulkan satu tujuan. Tujuannya itu ya labanya untuk dakwah. Karena saya sudah komit 30% keuntungan itu untuk dakwah. Kalau saya untung 1 miliar, berarti kan 300 juta itu untuk dakwah. Jadi kalau Mas Elias atau Mas Akik itu punya seperti saya, merasa boleh donatur harusnya. Jadi dakwah itu ya memang harus diimbangi dengan bisnis. Kalau dakwah cuma mengandalkan donatur, tuh kesel. Karena apa? Thoriqahnya Nabi itu juga punya Abu Bakar, punya Utsman, punya Ali, itu orang kaya-kaya semua loh. Mosok perang tuku jalan ora iso.
Ini berat, harus cari orang-orang kaya. Jadi kalau sini maunya juga bisa menggandeng Mas Jody, Pak Yoyo, itu kan baru duit semua. Dijak bareng-bareng, ayo berdakwah itu seperti apa? Ada Mas Sabto Ari udah pernah kesini, susu. Nah, Mas Sabto Ari biasanya punya susu, terus makan ya. Nah, itu kan orang-orang yang bisa cari duit, itu harus digandeng untuk dakwah bersama-sama. Ini masih landasannya ya. Jadi spiritual itu harus kuat, kita harus komit pada dakwah, tapi lewat bisnis, sehingga bisnis itu semangat gitu. Bisnis tidak untuk saya maunya mampu beli Alfa terus beli Alfa. Enggak, saya cukup mobil ya cuma 70 juta cukup mengusaha pelaku ya. Karena AC ini juga aneh. Tidak perlu Alfa. Tak urut yang murni, tekan rumah ya bisa. Ujungnya ya rasu. Saya ngamakan gitu. Jadi bisnis itu harusnya seperti sholat berjamaah sehingga kuat, tapi berjamaah itu harus jelas kualitas imannya seperti apa, muadzinnya seperti apa, ilmu makmumnya itu juga harus seperti apa, sehingga sholat itu bisa rapi, bisnis bisa rapi. Jadi struktur organisasi itu juga akan baik kalau kita mengetahui aturannya. Jadi kalau di tempat kami itu seluruh organisasi ya sama, ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, ada lurahnya. Itu ada sama. Itu banyak yang di luar restoran itu pejabatnya lebih dari 70 di luar restoran. Pengawas, kalau orang kerja nggak ada pengawasnya itu juga nggak seru. Kualitasnya juga nggak nggak memadai. Jadi kalau namanya bisnis itu ada pelaksana, tapi juga harus ada pengawasnya. Nah sekarang kalau merintis gimana ya, terus dengan pelaksana ya pengawas ya presidennya terus dari jiwa ya diborong. Kalau masih perintisan, tapi apakah produk yang kita bikin itu bisa diterima oleh masyarakat atau enggak? Itu kita tes dulu. Nek sudah diterima masyarakat, kayak namanya warung steak, warung sambal kan diterima, itu kan gampang, nyebelnya itu gampang, tapi kita ciptakan produk yang berkualitas dulu. Kualitas itu tidak harus enak. Punya saya dengan KFC, dengan media pasti kan enak sama, bahan bakunya ya mahal sama. Ya paling enggak itu kualitas yang memadai, tapi harga terjangkau. Kalau harga mall ya, saya dengan guru saya kan California Fried Chicken. Kemarin saya makan di rest area, kan sekarang CFC itu banyak di rest area. Saya makan chicken strip ya, harganya kalau nggak salah itu 33.000, 30+10%. Nah di tempat saya chicken strip itu saya jual cuma 10.000, 10 sampai 11.000 ya. Sepertiganya. Produk saya mungkin tidak seenak punyanya CFC, mungkin ya. Tapi harga saya sepertiganya dari CFC, dari 33 menjadi cuma 10.000 atau 12.000. Mungkin sekarang 11, kalau 10 kemurahan ayam larang banget. Malah bangkrut aja. Jadi struktur organisasi itu juga harus rapi, Kalau bisnis itu harus ada SOP, standarnya itu harus ada. Kalau kita mau bermain banyak itu ada SOP-nya. Nanti rasanya di Solo Genen dengan yang di Pleret, dengan di Batang Puluhan atau yang di Ngebel bisa beda-beda kalau nggak ada SOP. Wah, kalau saya bilang SOP nanti di bulan dengan bisnis siji aja belum. Belum mulai. Nah, belum mulai. Jadi kalau belum mulai itu harus menciptakan satu standar yang sama dulu. Jadi bikinan produk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa sama itu seperti apa dulu. Jadi kalau mau mulai di situ, nggak usah mikir yang cabang banyak. Ya yang kita bikin umpamanya bakmi. Nah, bakmi hari Senin apakah sama dengan rasanya bakmi hari Selasa? Apakah dengan hari Rabu sama? Atau sebelumnya itu dites dulu bakmi yang paling enak seperti apa, itu yang dibakukan. Setelah dibakukan bikin SOP. Kalau mau revisi SOP boleh, kok lebih enak ditambahin mamanya pakai FD mamanya. Ya udah nanti ya SOP-nya dirubah
ini SOP yang terbaru. Tapi yang pasti kita pertahankan rasanya, apakah itu bisa standar apa enggak. Mudah-mudahan kalau dengan makan di Jogja, di Malang, Pasuruan atau di Jepara, mudah-mudahan sama harapannya. Jadi harapannya sama, kenyataannya ya nanti dengan nilai sendiri. Lalu kunci sukses yang adalah disiplin. Tidak ada, Islam itu sangat disiplin, makanya akan ya sholat. Kenapa itu tidak bisa kita tarik ke urusan bisnis, kita tarik urusan kehidupan, waktunya habis ya habis. Benar tadi mandi nggak mas? Saya yang dari kantor aja tadi mandi di kantor ya. Mandi Apa tunjuk-tunjukkan? Biasanya tanam gitu tuh malas adus ya. Lanjut pak. Yang sebelah sana Pak. Yang bagian itu. Karena aromnya lain ya. Jadi disiplin itu harus dibawa kemana-mana loh. Untuk produk juga harus disiplin ya. Waktu juga harus disiplin. Waktunya istirahat, waktunya harus kerja ya kerja. Lalu quality produk kalau betul saya. Quality itu ya yang stabil. Jangan sekarang asin, besok manis, besok agak cuar, besok kental. Tidak bisa seperti itu. Quality itu harus selalu dijaga. Lalu pelayanan juga harus yang sebaik mungkin. Pelayanan kalau paling bagus itu kalau menurut saya sekarang kayak di bank lah. Kalau yang sering bermain di bank ini pelayanan yang terbaik menurut saya. Jadi orangnya ramah-ramah, walaupun nanti ketemu di luar bank misalnya ramah, dan tapi waktu di bank ramah banget. Kayak orang kenal-kenal luas kan. Ketemu di luar bank ya ini cuek-cuekan aja. Ya kayak ini. Tapi di waktu tugas di BCA namanya itu sangat profesional, bahkan satpamnya itu bunyinya itu sampai berapa senti. Wah, ya itu bagian dari servis. Nah, bisnis yang bersifat umum itu ya harus mengutamakan servis juga, atau paling tidak diperhatikan pelayanannya. Lalu juga kebersihan itu kebersihan produknya, kebersihan bahan bakunya, kebersihan penampilan SDM-nya dan sebagainya, itu juga harus diperhitungkan. Jadi dalam teknik restoran itu ya 4 hal itu menjadi tiangnya. SOP itu adalah penunjangnya, tapi harus di-backing dengan disiplin, quality produk yang baik, pelayanan yang baik juga, tempat yang bersih dan memadai. Lalu kita juga harus berani ya untuk mengunggulkan atau mematchingkan antara rasa dan harga. Ya kayak tadi, kalau saya harganya sekian, rasanya ya sekian. Karena kadang-kadang produk itu bisa enak sekali. Contohnya kalau produk bakso ya, bakso itu enak sekali, tapi campurannya 1 kilo daging dengan 1 sendok tepung. Itu ya enak sekali, tapi harganya berapa, bisa jual enggak? Ya. Jadi kadang-kadang saya harus mengurangi, umpamanya 1 kilo daging. Kalau dalam hal dulu saya pernah jualan bakso, jadi pengalaman saya itu bakso juga pernah, prasmanan juga pernah. Saya pegang donat pernah, masakan Jepang, sapu oriental saya pernah, masakan Cina ya, pernah, di Bento pernah, di Isabendo juga pernah. Jadi saya selama 31 tahun berganti-ganti produk. Bahkan sate saya pernah di sate juga. Nah, tapi yang mood dengan kita yang paling gampang dijual masyarakat itu yang mana? Kalau saya pernah jual bebek ya, bisa pakai nama bebek Nusantara ya. Saya punya 2 cabang itu juga ada, karena bebeknya sendiri aja sudah mahal. Rasanya juga kalah dengan bebek sahabat. Ya terus gimana mau kita mau menang? Ya ditutup aja. Pernah saya menyaingi Mas Jody ya, pakai steak. Dulu saya pernah bikin steak Huma. Steak Huma yang bikin kuning itu kan harusnya kan dulu kan mau mencoba bersaing dengan Mas Jody.
Ya karena bukan bidangnya ya, orang bidang saya ayam, cekel listrik rumah ya, ya nggak bisa berjalan. Punya cabang berapa ya? 5, ada di Madiun, ada di Bojonegoro, di Tuban, terus di sini. Dulu pernah di jalan Tugu ke sana juga ada. Tapi semuanya nggak bisa berjalan hidup. Artinya usaha itu tidak harus hidup. Kita juga bolak-balik cari motif yang paling penak itu ya gimana. Dari dulu ya kita memang dunia ayam ya, yang paling hidup ya ayam. Kita mau macam-macam bikin bento, bikin bakso, prasmanan, yang orang Sunda nggak ada yang jadi. Bisa, bukannya bisa. Yang di duit itu namanya. Tapi payungnya itu loh sebenarnya. Jadi orang punya duit. Sekarang kan kita lihat di kampus UAD, UMJ itu kan kopi besar-besar itu. Bisa bikin kopi seperti itu. Masalahnya sekarang kopi itu bisa jalan apa enggak, bisa nutup apa enggak operasional. Nah ini harus ada ilmu lagi, ilmu finansial, ilmu accountingnya itu harus jalan. PDB-nya berapa, modalnya berapa, harus balik berapa. Nah ini agak ya nek sing rumah tangga gampang gini aja, selama debit kredit 1. Nah semuanya gampang. Jadi tetap harus ada pembukuan, jangan sampai usaha itu dicampur lalu dijajan duit kayaknya aneh bujuni atau yani, wah repot nanti. Harus dipisah, paling enggak debitnya berapa, kreditnya berapa, saldonya. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya sekarang satu bahan baku atau satu uang itu kalau semakin besar berarti usahanya jadi. Nah semakin mengeret berarti usahanya nggak jadi. Gitu. Jadi konsep sosial itu ya di tempat kami memang kuat. 30% itu dana yang dari internal ya. Belum dana yang dari saya ngamen ya kan, kalau dengan makan ada sisa 200-300 itu dipakai juga untuk dakwah. Tidak 1% itu dipakai untuk karyawan, enggak. Semuanya untuk dakwah. Artinya ini kembali ke sumbunya. Sumbunya ya Allah, kita harus mengaku dakwah. Jadi kalau dengan mau mulai bisnis ya akadkan saja. Ya Allah, saya mau bisnis, keuntungan saya sekian persen untuk dakwah, untuk sosial, untuk pendidikan. Kalau mau sama, dicoba aja, siapa tahu nanti sama. Seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting ya, bisnis itu kalau bisa jangan bermain riba. Di tempat saya kalau terbukti bermain riba langsung batal perjanjian. Jadi ngambil uang bank dipakai untuk buka saing. Kalau terbukti perjanjian batal, bisa dihentikan. Jadi kalau bisa itu jangan, bisnis itu jangan bermain riba. Percayalah kalau modal itu banyak, kalau jangan punya keahlian. Tidak harus dengan ngambil bank. Saya dulu dari Wichikan selama 17 tahun, saya yang pegang keuangan. Saya berani ribut sama owner yang sahamnya besar untuk tidak bermain bank. Lalu dia kepingin terus mau menarik bank, saya nggak mau. Karena bank itu bikin penyakit kalau di bisnis. Kalau menurut saya, siapa yang mengatakan ya memang dari Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi kalau bisnis pakai bank, artinya kita bermain riba. Riba itu seperti orang yang mabuk, orang gila yang berjalan. Ya gimana kira orang gila berjalan kok bisa melakukan bisnis? Itu dekat. Ya. Jadi teman-teman saya dulu yang alumni Pak Purti ya, dulu Pak Purti kan gembar-gembarnya angkatan saya itu kan trainingannya Pak Purti ya, pakai prinsip yang berani usaha, pakai duit orang lain, ambil bank, ambil kartu kredit dan lain-lain. Itu kan menurut saya tidak sesuai dengan Islam kalau menurut saya. Jadi jangan ikut saya untuk Pak Purti dan mungkin Pak Purti sekarang udah nggak semudah dulu. Ya. Ada pertanyaan enggak? Nanti aku ngucap terus dari pengajian ya. Oke. Teman-teman, seperti tadi sudah banyak sekali yang disampaikan ya, bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman dengan disiplin yang tinggi sebenarnya ya. Bagaimana mengambil intisari dari Al-Quran, dari
harus dan diterapkan dalam bisnis salah satunya. Ini jadi hal yang menarik dan apa ya, untuk dicoba tuh terlihat berat sebenarnya. Tapi boleh dicoba sebagai seorang mukmin yang Betul.